Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam kakak-kakak sekalian. Mohon Malam maaf, juga Kak. mohon maaf agak mundur waktu Jimit kita. Ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan tadi. Baik, kita mulai saja. Pertama-tama mari kita panjatkan terlebih dahulu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak-kakak, hari ini ada pertemuan tatap maya terakhir di minggu ini. Kita lanjut lagi nanti di tanggal 2 Desember kalau tidak salah agendanya itu setelah kakak-kakak mengerjakan rencana tindak lanjut dari LMS-nya, dari modul yang sudah kita pelajari di LMS sebelum ini. Hari ini kita akan membahas mengenai rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK dengan durasi 1 jam pelajaran 45 menit dengan moda daring. Kakak-kakak sekalian, saya akan mengajak kakak-kakak untuk menenangkan hati dan membuka pikiran kita, arahkan perhatian semua untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan rasa kebajikan dari kakak-kakak semua. Karena hari ini kita akan merencanakan rencana tindak lanjut dari program yang sedang kita jalani. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sepakati terlebih dahulu untuk tidak henti mengingatkan, untuk kita sepakati untuk menyalakan kamera, kemudian mari kita mematikan mikrofon ketika tidak digunakan, kemudian hadir seutuhnya pada tatap maya kali ini, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian raise hand, dan menyadari bahwa gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah untuk merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke. Nah, sebelum menginjak ke penugasan mengenai RTL, kita akan merefleksikan terlebih dahulu pembelajaran modul 3 dengan agenda kesiapan belajar, dengan komitmen belajar, penyampaian tujuan, kemudian nanti ada refleksi awal mengenai modul 3 ini, kemudian penyampaian RTL nanti, kemudian ada sesi diskusi, dan yang terakhir penutup. Oke, kakak-kakak, ketika kakak-kakak disuruh memilih dari angka 1 sampai 10, saat ini kakak-kakak berada di level mana mengenai persiapan belajar kakak-kakak? Silakan, Kak. Atau ada di level 0? Oke, tapi level 0-nya tidak ada di sini sekarang. Silakan, Kak Rizky. Sepertinya 7, Kak Agus. Kenapa 7, Kak Rizky? Ngerasa jujur aja, maksudnya masih banyak hal yang harus diperbaiki, kayak kesinkronisasi antara RTP sama silabus. Kadang memang bukan nggak tepat, tapi lebih ke porsinya itu ketika udah dipakai lagi, tapi si anaknya tuh mulai bosan gitu. Jadi kepaksa memang harus improve dari si RPP-nya itu memang nggak
nggak runut ke sana, cuman arah dari capaian tujuan belajarnya tetap ke situ sih gitu. Itu aja sih kebanyakan, jadi Ya, nggak selalu sama gitu. oke. Itu ketika kita di sekolah Kak Rizky ya. Iya Sekarang betul. ketika kita dalam pertemuan tatap maya ini, ketika ada Kak Rizky Mm-mm. memiliki motivasi kesiapan belajar. Kesiapan belajar Kak Rizky pada tatap maya kali ini berada di level mana jika level tersebut digambarkan dari angka 1 sampai angka 10? Begitu maksudnya. Oh sama 7 berarti. Oke, sama 7. Alasannya? Alasannya apa ya, bukannya nggak siap, tapi memang kadang ayam berenang horem saya tikno Nah, berenang ada gitunya. Nggak ya. kan mungkin karena mungkin sering ini, tapi ya yang jelas ada beberapa pembelajaran yang mungkin bisa diambil dari pertemuan-pertemuan yang entah dari tatap muka ataupun sekarang tatap maya. Itu mungkin Kak. Oke, terima kasih Kak Rizky. Nah, Betul sekali, karena motivasi itu naik dan turun Kak ya. Kadang kita ada kalanya lagi on fire, motivasi belajar kita di level 10, kadang di level medium, kadang low. Oke, untuk kakak yang lain, barangkali ada yang mau menjawab. Kak Agi silahkan. Oh, kalau Kak Agi ini on fire terus Kak Agi. Eh, Ya. untuk saya berada di poin 8 sih Kak. Oh, Kenapa di poin 8? Karena ya alhamdulillah setiap pertemuan Google Meet saya selalu mengikuti, walaupun mungkin beberapa pertemuan sekarang saya sering off cam dulu Kak, karena sering berbarengan juga dengan kegiatan dari sekolah gitu. Jadi saya harus mengerjakan administrasi yang lain, tapi insya Allah untuk kegiatan-kegiatan akan saya selalu mengikuti. Terima kasih. oke, terima kasih Kak Agi. Betul sekali, kita selain dengan berurusan dengan PKG ini, banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya juga tidak menuntut kakak-kakak untuk memiliki kesiapan belajar yang on fire terus, karena kita manusia biasa, kita memiliki emosi, kita memiliki mood ya yang naik dan turun. Tapi sebisa mungkin karena saya sudah berkomitmen dengan program ini, sudah membuat fakta integritas juga, kita sudah menyatakan kesiapan kita, jadi kita semua termasuk diri saya sendiri harus bertanggung jawab atas program yang sudah saya nyatakan siap. Begitu Kak Agi. Tapi overall oke ya, masih di level 8. Oke, kakak-kakak, jika tidak ada lagi, kita akan lanjutkan. Oke. Tujuan pembelajaran pada tatap maya kali ini ialah kita semua memahami rencana tindak lanjut dari perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama mengenai aspek penilaian, kemudian lini masanya, itu harus kita pahami dengan baik dan benar. Ingatkah kata kuncinya adalah rencana tindak lanjut mengenai perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Oke. Kita refleksikan dulu kakak-kakak sekalian terkait dengan modul 3 ini. Kita akan mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, kakak-kakak, apa yang kakak ingat mengenai pembelajaran berbasis proyek? Ada yang langsung open mic saja, Kak. Silahkan. Boleh dibuka lagi catatannya, silahkan, mengenai pembelajaran berbasis proyek.
Ada? Tidak ada yang membekas dari pembelajaran modul 3 ini? Atau suara saya yang menghilang? Ntar Kak Gus. Oke, mangga dibuka lagi. Saya boleh, Kak? Mangga, silakan Kak. Menurut saya, pembelajaran berbasis proyek itu adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Contohnya itu kegiatan P5 di sekolah, itu termasuk dari kegiatan proyek pembelajaran berbasis proyek. Mungkin itu menurut saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Agi. Sepertinya kita percepat pertemuan hari ini terkait dengan RTL. Sepertinya suasananya sedang tidak enak ya. Kita hajar saja. Baik, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, silahkan kakak-kakak. Pertanyaan ini silahkan di screenshot, kemudian kakak-kakak boleh menuangkannya di Canva atau boleh di Word, silahkan. Kemudian atau boleh di kolom chat saja. Oke ya Kak, sepakat ya? Biar teman-teman yang off cam ikut mengerjakan juga. Ya Pak Gus. Oke, lanjut. Silahkan di screenshot Kak pertanyaan keduanya. Sudah? Oke. Belum bagus yang tadi Belum? pertanyaan kedua. Oke. Sudah ya? Oke, kita pahami dulu tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini menyangkut terhadap keterampilan pedagogi dari guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuannya itu untuk selanjutnya adalah kita akan mengajak atau menggerakkan rekan sejawat kita yang tidak mengikuti program PKG ini. Jadi ini adalah salah satu rantai dari penyaluran pengetahuan kita, apa yang kita pahami terhadap kegiatan ini, termasuk konten-kontennya, terutama pada rencana tindak lanjut. Nah, kita dituntut untuk mengajak rekan sejawat kita, baik itu yang satu mapel maupun berbeda. Jika guru PJOK-nya hanya satu, berarti kita berkolaborasi dengan rekan sejawat kita, misalkan guru kelas, itu disilahkan. Yang penting kata kuncinya adalah
kita memiliki keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat dalam pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke penyampaian RTL. Salah satu kompetensi dari guru PJOK ialah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Program ini kita diminta untuk merencanakan, membuat rencana tindak lanjut terkait dengan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolahnya. Ini pengantar tugasnya, silahkan boleh di screenshot Kak, karena ternyata tidak diperbolehkan untuk menyebarkan PowerPoint ini ke peserta. Jadi kalau di screenshot mangga untuk keperluan kakak-kakak dalam menyusun tugas. Oke, sudah Kak? Sudah, bagus. Oke. Izin bagus, sepertinya PPT-nya ini berhenti gitu ya. Gimana Kak? PPT-nya mulai kayaknya. Oh, mulai. Berarti yang ini ya, yang pengantar tugas. Masih yang Kalau di sini masih bagaimana melibatkan. Oh, oke. Udah berubah. Oke. Ini pengantar tugasnya terkait dengan penilaian yang akan dinilai itu terkait dengan tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan dari komunitas belajarnya, serta rencana evaluasi. Kemudian unggah tugasnya, ini silahkan di screenshot Kak, mangga. Sudah? Sudah berpindah Kak? Sudah, bagus. Oke. Jadi tujuan pembelajaran khususnya kakak-kakak dapat memahami RTL dari perencanaan berbasis proyek dengan komunitas belajarnya yang akan dinilai aspek penilaian, kemudian lini masa dengan baik dan benar. Oke, ini silahkan di screenshot lagi. masih di pengantar tugas. Oke. Oh iya, lagi. Oke, ini bentuk RTL-nya. Membuat bahan tayangnya. Oke, maksimal 9 slide. Minimalnya 3 slide saja. Yang terdiri dari judul, kemudian latar belakang, tujuan program, capaian dan langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur programnya dengan rekan sejawat, pernyataan tentang kapasitas, kemudian rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Oke, yang perencanaan tadi dijabarkan kembali. Untuk judul kegiatannya silahkan di screenshot saja Kak. Sudah pindah ke penjelasan komponen? Belum Kak. Harus satu-satu. Oke.
Oke, sudah Kak? Terkait judul program dan latar belakang. Sudah. Sudah, Kak. Oke, mangga. Oke. Oke. Komponen 5 dan 6. Komponen 6, 7, 8. Kak izin bertanya, Mangga. kalau yang Google Meet ini nggak bisa dibuka di LMS ya Kak ya? Atau Oh, saya iya. aja gitu? Yang Google Meet pertemuan ini? Perasaan sudah saya save. Kalau di sini saya nggak masuk-masuk. Oke. Ya. Tunggu ya, saya refresh dulu. Oke, boleh sambil dibacakan dulu yang aspek RTL, aspek penilaian RTL Kak Arya Punten. Oh, Kak Arya lagi serak. Mangga Kak Agi. Nggak apa-apa Boleh, Kak. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tujuan Boleh. program Kak? Ya, semuanya sampai poin D. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya. B. Aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL. A. Tujuan program. 1. Mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. 3. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama yaitu deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. 2. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. 3. Potensi tantangan dalam pelaksanaan. 4. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. C. Keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 2. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program. 3. Rencana pelibatan komunitas atau mitra. D. Rencana evaluasi program. Yang pertama, lini masa evaluasi yang jelas. 2. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. 3. Teknik pengambilan data atau observasi, garing dialog, garing survei, garing wawancara, garing lainnya. Hatur nuhun. Oke. Sebentar, Kak. Silahkan dicoba lagi karya masuk di LMS-nya.
Oke, Belum bisa, kita Kak. Belum bisa. masih belum? Iya, tapi nggak tahu kalau yang lain sama gitu nggak bisa dibuka di LMS Di atau refresh bisa? dulu coba Kak Arya. Siap. Oh, nggak bisa. Baik, Kak, lanjut aja, Kak. Oke, sambil berjalan ya. Ya, hatur nuhun, Kak. Enggak, sami-sami. Oke, ini lini masanya. Setelah Jimit ini, kita lanjut ke menyusun dan unggah di LMS terkait dengan RTL-nya. Setelah itu masuk ke fase penilaian, kemudian lanjut lagi ke umpan balik RTL. Oke, silahkan ini catatan tambahannya. Oke, sudah. Lanjut lagi ke diskusi, kita skip. Kemudian tiba di akhir sesi, merefleksikan, kemudian memahami penugasan. Oke, sudah selesai Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk timernya, untuk tidak dimatikan, Kakak boleh leave, silahkan. Saya akan tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kak Agus.